Perkenalkan, kami dari kelompok 41 yang beranggotakan Leora Zahra dan Davani Dulkisna akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Pemodelan Sistem Dinamis Ketersediaan Bahan Baku Tepung Terigu PT Lidah Jaya menggunakan software Vensim. Yang pertama, abstrak. PT Lidah Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi tepung terigu. PT Lidah Jaya menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu PT Lidah Jaya berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Proses simulasi sistem dinamis pada PT Lidah Jaya dapat dilakukan menggunakan software Vensim. Hasil dari penelitian ini dari keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik, yakni skenario ketiga dan keempat, karena memiliki total kesediaan bahan baku tepung terigu yang dapat memenuhi jumlah permintaan setiap tahunnya, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan yang ada baik permintaan masyarakat maupun mitra perusahaan. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam dunia usaha, persediaan memiliki peranan penting dalam operasi bisnis. Persediaan dikelola sedemikian rupa sehingga perusahaan akan berada di aman dari berbagai kemungkinan yang bisa mengancam perusahaan terkait dengan persediaan yang mereka butuhkan. Manajemen persediaan memiliki beberapa peranan bagi sebuah perusahaan. Di antaranya adalah untuk menemukan tahap yang seimbang antara biaya perusahaan dan biaya pengadaan, serta penyimpanan. Manajemen persediaan memiliki banyak tujuan, yaitu mengantisipasi risiko terlambatan datangnya barang, untuk mengantisipasi peranan bahan yang tidak sesuai dengan apa yang diperlukan perusahaan sehingga harus dikembalikan, untuk mengantisipasi apabila bahan yang diperlukan tidak tersedia di pasaran, sehingga tahapan untuk menjamin lancarnya proses produksi, untuk memanfaatkan penggunaan mesin secara optimal, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan yang harus mendapatkan perhatian khusus dari suatu usaha industri yang dijalankan. Karena dengan adanya pengelolaan persediaan yang baik, maka tidak akan terjadi pemborosan biaya untuk persediaan. Di sisi lain juga dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan tersebut. PT Lidah Jaya merupakan perusahaan di bidang industri tepung terigu yang berada di Kota Gresik. Tepung terigu sudah menyebar merata di setiap lapisan masyarakat sebagai salah satu bahan pokok pengolahan berbagai macam makanan, salah satunya roti. PT Lidah Jaya menerapkan produksi make to stock, yaitu strategi di mana produsen telah melakukan proses produksi dan produk-produk mereka telah berbentuk barang jadi sebelum menerima pesanan dari konsumen. PT Lidah Jaya dalam hal pengolahan persediaan belum menunjukkan manajemen persediaan yang baik. Hal itu ditunjukkan dengan tingginya permintaan akan persediaan yang siap dipasarkan belum dapat memenuhi permintaan konsumen. Dalam aktivitasnya membuat bahan baku menjadi bahan jadi, PT Lidah Jaya perlu persediaan, mulai dari persediaan bahan baku maupun bahan jadi. Untuk itu, manajemen persediaan penting dalam kegiatan operasional PT Lidah Jaya supaya tidak kekurangan maupun kelebihan barang yang berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada PT Lidah Jaya dan membuat model dan simulasi sistem dinamik. Model dan simulasi sistem dinamik dapat mempermudah perusahaan dalam merencanakan kapasitas produksi dengan melihat variabel yang berinteraksi dan berpengaruh di dalam sistem produksi perusahaan, di mana salah satunya adalah melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan yang berubah setiap periodenya. Software yang digunakan untuk melakukan simulasi sistem dinamik adalah Vensim. Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pembuatan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram stok dan flow. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan pada persediaan bahan baku maupun bahan jadi di PT Lidah Jaya Gresik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan software Vensim. Data yang dikumpulkan akan diolah menggunakan software Vensim untuk menanggulangi permasalahan persediaan pada PT Lidah Jaya sehingga mencapai persediaan yang semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Pada tahap pertama yaitu tahap pengumpulan data. Yaitu pengumpulan data yang dilakukan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data variabel yang mempengaruhi produksi tepung terigu. Tahap selanjutnya yaitu casual loop diagram. Berikut gambar 1 yaitu gambar casual loop diagram. Selanjutnya tahap pengolahan data. Berikut tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam pengolahan data. Pertama yaitu mulai, selanjutnya studi pustaka, studi lapangan, selanjutnya rumusan masalah, selanjutnya tujuan penelitian, selanjutnya pengumpulan data yaitu data variabel yang mempengaruhi produksi tepung terigu, selanjutnya pengolahan data menggunakan software Vensim, selanjutnya verifikasi dan validasi, jika tidak akan kembali ke pengumpul data, jika ya akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran, dan selesai. Berikut nanti gambar flowchart. Untuk selanjutnya penjelasan dari langkah-langkah pemecahan masalah dari gambar data adalah sebagai berikut.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pertama, verifikasi dan validasi. Verifikasi model. Model fansim yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari model dinamis yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Berikut gambar 3 yaitu verifikasi model fansim. Selanjutnya, validasi model. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut ini validasi model pada fansim. Dapat replikasi dari 2022 sampai 2027 dengan total kesediaan biji gandum yang real dan simulasi. Untuk rata-rata yang real didapatkan 727,33 dan simulasi dapatkan 761,67. Untuk standar deviasinya yang real yaitu 1239,76 dan simulasi 1399,88. Berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi didapatkan 4,7%. Berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi didapatkan 12,9%. Selanjutnya ada output simulasi. Berikut gambar model kesediaan tepung terigu dengan software fansim. Untuk skenario pertama yaitu terdapat gambar grafik kesediaan tepung terigu. Analisisnya pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 terdapat kesediaan tepung terigu sebanyak 2.000 ton, tahun 2023 sebanyak 1.450 ton, 2024 sebanyak 1.300 ton, 2025 sebanyak 1.550 ton, 2026 sebanyak 2.200 ton, dan 2027 sebanyak 3.250 ton. Berikut gambar tabel pad kesediaan tepung terigu. Untuk analisisnya dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa kesediaan tepung terigu permintaan pada tahun 2022 sebanyak 2.000 ton, tahun 2023 sebanyak 1.450 ton, 2024 sebanyak 1.300 ton, 2025 sebanyak 1.550 ton, 2026 sebanyak 2.200 ton, dan 2027 sebanyak 3.250 ton. Untuk skenario yang kedua, ini terdapat gambar grafik kesediaan tepung terigu. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 terdapat kesediaan tepung terigu sebanyak 2.000 ton, tahun 2023 sebanyak 1.450 ton, 2024 sebanyak 1.000 ton, 2025 sebanyak 650 ton, 2026 sebanyak 400 ton, dan 2027 sebanyak 250 ton. Berikut gambar tabel pad kesediaan tepung terigu pada skenario kedua. Dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa kesediaan tepung terigu pada tahun 2022 sebanyak 2.000 ton, tahun 2023 sebanyak 1.450 ton, 2024 sebanyak 1.000 ton, 2025 sebanyak 650 ton, 2026 sebanyak 400 ton, dan 2027 sebanyak 150 ton. Ini skenario ketiga. Itu terdapat gambar grafik kesediaan tepung terigu skenario ketiga. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 terdapat kesediaan tepung terigu sebanyak 2.000 ton, tahun 2023 sebanyak 1.450 ton, 2024 sebanyak 1.500 ton, 2025 sebanyak 2.150 ton, 2026 sebanyak 3.400 ton, dan 2027 sebanyak 5.250 ton. Berikut gambar tabel pad kesediaan tepung terigu pada skenario ketiga. Dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa kesediaan tepung terigu pada tahun 2022 sebanyak 2.000 ton, 2023 sebanyak 1.450 ton, 2024 sebanyak 1.500 ton, 2025 sebanyak 2.150 ton, 2026 sebanyak 3.400 ton, dan 2027 sebanyak 5.250 ton. Selanjutnya skenario keempat. Terdapat gambar grafik kesediaan tepung terigu skenario keempat. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 terdapat kesediaan tepung terigu sebanyak 2.000 ton, tahun 2023 sebanyak 1.650 ton, 2024 sebanyak 1.700 ton, 2025 sebanyak 2.150 ton, 2026 sebanyak 3.000 ton, dan 2027 sebanyak 4.250 ton. Berikut gambar tabel pad kesediaan tepung terigu skenario keempat. Dari gambar di tabel di atas dapat diketahui bahwa kesediaan tepung terigu pada tahun 2022 sebanyak 2.000 ton, tahun 2023 sebanyak 1.650 ton, 2024 sebanyak 1.700 ton, 2025 sebanyak 2.550 ton, 2026 sebanyak 3.000 ton, dan 2027 sebanyak 4.250 ton. Untuk analisa outputnya, dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan presentasi error dari rata-rata dan presentasi error dari standar deviasi. Error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi sebesar 5,7%, sedangkan
error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi sebesar 12,9%, sehingga model dianggap valid karena memiliki nilai E1 kurang dari sama dengan 5% dan E2 kurang dari sama dengan 30%. Berdasarkan output yang didapatkan dari software Vensim untuk simulasi produksi tepung terigu pada PT Lidah Jaya dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total kesediaan bahan tepung terigu yang berbeda. Dari hasil keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik, yakni skenario ketiga dan keempat karena memiliki total kesediaan bahan baku tepung terigu dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada di setiap tahunnya. Hasil skenario ketiga dengan kondisi presentasi penurunan permintaan menjadi 0,7 atau 7%, yaitu kesediaan bahan baku tepung terigu pada tahun 2002 sebanyak 2.000 ton, tahun 2023 sebanyak 1.450 ton, 2024 sebanyak 1.500 ton, 2025 sebanyak 2.150 ton, 2026 sebanyak 3.400 ton, dan 2027 sebanyak 5.250 ton. Sedangkan hasil output skenario 4 dengan kondisi pemupukan menjadi 3.000, yaitu persediaan bahan baku tepung terigu pada 2022 sebanyak 2.000 ton, tahun 2023 sebanyak 1.650 ton, 2024 sebanyak 1.700 ton, 2025 sebanyak 2.150 ton, 2026 sebanyak 3.000 ton, dan 2027 sebanyak 4.250 ton, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan yang ada baik permintaan masyarakat maupun mitra perusahaan. Selain itu, kesediaan bahan baku tepung terigu mengalami penurunan yang tidak signifikan, sehingga bahan baku tepung terigu tidak akan mengalami kekurangan dalam proses produksi dan produksi tepung dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pemasaran ini adalah hasil verifikasi dan validasi dapatkan presentasi error dari rata-rata dan presentasi error dari standar deviasi. Error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi atau E1 sebesar 5,7%, sedangkan error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi E2 sebesar 12,9%, sehingga model dianggap valid karena memiliki nilai E1 kurang dari sama dengan 5% dan E2 kurang dari sama dengan 30%. Berdasarkan output yang didapatkan dari software Vensim untuk simulasi produksi tepung terigu pada PT Lidah Jaya dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total kesediaan bahan tepung terigu yang berbeda. Dari hasil keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik, yakni skenario ketiga dan keempat karena memiliki total kesediaan bahan baku tepung terigu yang dapat memenuhi jumlah permintaan di setiap tahunnya. Untuk hasil output skenario ketiga dan kondisi presentasi penurunan permintaan menjadi 0,7 atau 7% didapatkan kesediaan bahan baku tepung terigu pada tahun 2020 sampai 2027 sebagai berikut. Dan sedangkan hasil output skenario keempat dan kondisi pemupukan menjadi 3.000 didapatkan kesediaan bahan baku tepung terigu pada tahun 2022 sampai 2027 sebagai berikut, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan yang ada baik permintaan masyarakat maupun mitra perusahaan. Selain itu, kesediaan bahan baku tepung terigu memiliki penurunan yang tidak signifikan, sehingga bahan baku tepung terigu tidak akan mengalami kekurangan dalam proses produksi dan produksi tepung dapat berjalan dengan baik. Dan yang lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya agar output yang dihasilkan lebih optimal. Penulis juga menyarankan untuk selalu mengaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan data sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Liora dari Zahra. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 41 sesi semester 1 praktikan laboratorium simulasi komputer. Di sini kami akan mempresentasikan modul 3 Vensim kami. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Liora dari Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian software. Nah, langkah yang pertama yaitu kita buka software Vensimnya. Lalu selanjutnya kita klik new model, ya dimana initial time ini merupakan awal atau tahun periode pertama kami, yaitu tahun 2022, dan final time-nya yaitu tahun 2027 dengan time step-nya 1 dan unit for time-nya kita pakai ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kami akan membuat visual loop diagram terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita buat variabelnya. Di sini ada beberapa variabel, yaitu ada hasil panen, lalu ada ketersediaan bahan baku, dan ada gagal panen, dan
selanjutnya pada setiap subsistem ini terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi, di mana pada jumlah permintaan di sini ada penurunan permintaan dan peningkatan permintaan. Sedangkan untuk sistem hasil panen di sini ada 3 variabel yang mempengaruhi, yaitu ada pengairan, ada long day condition, dan pemupukan. Lalu untuk daerah gagal panen di sini ada 2 variabel yang mempengaruhi, yaitu ada curah hujan dan setelah itu kita rapikan, dan setelah itu kita berikan arrow atau arah untuk menyambungkan hubungan sebab akibat dari setiap variabelnya. Yang pertama yaitu pengairan dengan hasil panen, pembukaan itu dengan hasil panen, dan gagal panen yang berhubungan dengan hasil panen. Lalu hasil panen mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan juga permintaan juga mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Dan selanjutnya setelah membuat arrow untuk hubungan antar variabelnya, selanjutnya kita berikan bagaimana sih hubungan antar variabel itu, apakah positif, negatif, atau apa. Dan untuk pengairan dengan hasil panen sendiri, itu hubungannya positif. Untuk long day juga positif, untuk pemupukan juga positif. Untuk gagal panen dengan hasil panen yaitu positif. Lalu selanjutnya yaitu untuk penurunan permintaan, di sini dengan jumlah permintaan itu hubungannya negatif dan peningkatan permintaan itu positif. Lalu hubungan jumlah permintaan dengan ketersediaan bahan baku yaitu negatif. Untuk curah hujan terhadap gagal panen yaitu hubungannya positif. Sedangkan hama dengan gagal panen juga positif. Untuk hasil panen dengan ketersediaan bahan baku di sini hubungannya yaitu positif. Ini merupakan hasil diagram dari studi kasus kelompok kami. Selanjutnya kita terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya kita membuat stock flow diagramnya dengan cara bikin model. Lalu untuk ini time kita samakan dengan cash-flow diagram yaitu 2022 dengan final time-nya yaitu 2021, time step 1 dan unit for time-nya kita pakai. Lalu kita klik. Setelah itu kita pilih level, di mana level ini terdapat jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku yang terigu. Setelah itu kita buat rate-nya. Setelah itu kita buat rate-nya. Setelah itu kita buat rate-nya di sini. Ada peningkatan permintaan. Ini ada penurunan permintaan. Sedangkan pada level ketersediaan bahan baku terigu, di sini ada hasil panen.
dari daerah gagal panen. Selanjutnya kita masukkan variabel untuk setiap rate-nya. Di sini untuk peningkatan permintaan terdapat variabel yaitu persentase peningkatan. Dan untuk penurunan permintaan di sini ada persentase penurunan. Lalu untuk hasil panen di sini ada tiga variabel yang mempengaruhi yaitu ada pengairan, long day condition, dan lalu untuk daerah gagal panennya sendiri itu di sini ada curah hujan dan selanjutnya kita berikan arrow pada setiap variabelnya terhadap date yang sudah dibuat. Di sini ada persentase peningkatan terhadap peningkatan permintaan, persentase penurunan terhadap penurunan permintaan, curah hujan terhadap daerah gagal panen, banyak hama, dan untuk kedua level ini juga kita berikan arrow di mana permintaan mempengaruhi ketersediaan bahan baku tertentu. Ini merupakan stock flow diagram dari model ketersediaan tepung terigu PT Lidah Jaya. Dan selanjutnya kita sudah selesai, kita berikan equation untuk setiap yang ada di stock flow diagram ini. Untuk yang pertama, nah untuk yang hitam ini tandanya bahwa belum terdapat equation pada variabel tersebut. Dan untuk yang pertama kita masukkan untuk pengairan, itu unitnya kita pakai ton. Lalu untuk equationnya kita masukkan angka 0,5 dikali dengan 2000. Kita klik OK. Lalu untuk long day condition kita masukkan ini equationnya yaitu 0,3 dikali dengan 1000. Kita klik OK. Lalu untuk pemupukan ini unitnya yaitu ton, dengan equationnya yaitu 0,2 dikali dengan 2000. Oke, sedangkan untuk curah hujan sendiri kita masukkan equation yaitu untuk unitnya ton dan equationnya yaitu 0,4 dikali dengan 50. Oke. Lalu untuk banyak hama kita masukkan 0,6 dikali dengan 250 dengan unit ton. Lalu kita klik OK. Nah, sedangkan untuk persentase peningkatan kita masukkan angka 0,1 dengan unit persen. Oke. Dan untuk penurunan kita masukkan angka 0,5 dengan unit persen. Kita klik. Dan sedangkan untuk equation pada level yang pertama yaitu pada peningkatan permintaan, kita masukkan rumus yaitu persentase peningkatan dikali dengan 1000 dengan unit yaitu ton. Oke. Lalu untuk penurunan permintaan unitnya yaitu sama ton dengan equation yaitu persentase penurunan dikali dengan 1000. Nah, untuk hasil panennya sendiri yaitu kita masukkan rumus long day condition ditambah dengan pemupukan ditambah long day condition ditambah dengan pemupukan ditambah dengan pengairan dengan unit yaitu ton. Lalu kita klik OK. Sedangkan pada daerah gagal panen juga unitnya ton. Kita masukkan equation yaitu banyak hama ditambah dengan cuaca curah hujan. Kita klik OK.
Nah, untuk jumlah permintaan sendiri, equation-nya yang kita gunakan yaitu betul peningkatan permintaan dan penurunan permintaan dengan unit stone. Lalu kita klik OK dengan initial value 2000. Lalu untuk ketersediaan bahan baku, yaitu ada hasil panen dikurangi daerah gagal panen dikurangi dengan jumlah permintaan dengan initial value 2000 dengan unit stone. Baik, kita klik. Nah, jika semua variabel sudah tidak ada tanda hitam-hitam seperti tadi, artinya bahwa semua variabel sudah terisi oleh equation. Nah, selanjutnya kita Ctrl A dan kita klik simulate. Nah, jika muncul seperti ini, artinya bahwa bahwa simulasi yang kita buat sudah berhasil. Dan kita klik yes. Dan selanjutnya kita Ctrl A dan kita lihat grafik. Ini merupakan grafik dari skenario pertama di mana tidak ada perubahan pada kebijakannya. Dan ini merupakan double tab-nya. Lalu selanjutnya untuk skenario kedua kita rubah, di mana pada skenario kedua ini dibuat bahwa adanya peningkatan permintaan gula dari 0,1 menjadi 0,4. Kita klik equation, lalu kita ganti persentase peningkatannya menjadi 0,4. Lalu kita klik OK, kita Ctrl A lagi dan kita simulate. Kita klik yes, kita Ctrl A dan klik. Ini merupakan grafik dari skenario yang kedua, di mana adanya peningkatan permintaan gula dari 0,1 menjadi 0,4 atau 4%. Lalu untuk simulasi untuk skenario yang ketiga, di mana adanya penurunan permintaan gula dari 0,5 menjadi 0,7. Nah, sebelum itu kita ubah dulu persentase peningkatannya kembali seperti awal 0,1. Oke. Nah, untuk skenario yang kedua, persentase penurunannya yaitu diganti menjadi 0,7. Oke. Ctrl A dan simulate. Nah, ini merupakan grafik dari skenario yang ketiga, di mana adanya penurunan permintaan gula dari 0,5 menjadi 0,7 atau 7%. Lalu selanjutnya kita masuk ke skenario yang keempat. Nah, kita kembalikan terlebih dahulu ke skenario. Nah, pada skenario keempat ini, di mana adanya peningkatan hasil produksi, hasil panen, di mana pada pemupukan ini kita ganti 2000-nya menjadi 3000. Oke. Setelah itu kita Ctrl A dan simulation. Yes. Ini merupakan grafik atau grafik pada skenario keempat dengan adanya peningkatan hasil produksi, di mana pemberian pupuk dari 2000 menjadi 3000. Dan sekian penjelasan software modul 3 basic dari kelompok kami.